Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi matematika. Kemarin terakhir kita sudah mempelajari sampai indikator 25. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk indikator 26, 27, dan 28. Nah, untuk indikator 26 yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan berat yang berbeda. Jadi untuk indikator 26 ini materinya yaitu tentang satuan berat. Nah, kita ingat kembali apa saja satuan berat itu. Nah, satuan berat di sini ada ton, ada kuintal, kemudian ada kilogram, kemudian ada pon, ada ons, ada gram. Ini yang sering digunakan ya, yang sering digunakan dalam soal yang satuan berat tersebut. Nah, 1 ton ini yang harus dihafal ya, harus dihafalkan oleh anak-anak. 1 ton itu sama saja 1000 gram ya. 1 ton itu 1 ton itu sama saja 1000 kilogram ya. 1 ton 1000 kilogram. Kemudian kalau 1 kuintal ini 100 kilogram. Kemudian kalau ton ke kuintal, nah berarti 1 ton itu sama saja 10 kuintal. Kemudian 1 kilogram itu sama saja 10 ons. Kemudian kalau kilogram ke gram, ini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 pon itu setengah kilogram. Nah, ini hanya mengulang saja nih sebenarnya ya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Untuk membuat roti pesanan, ibu memerlukan tepung terigu sebanyak 0,125 kuintal, gula 45 ons, dan selai 15 pon. Berat semua bahan yang diperlukan ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, ini sudah ada jawabannya ya, tapi di sini Bu Septi jelaskan untuk pengerjaannya. Bagaimana kok bisa dapat seperti ini? Nah, di sini tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berat semua bahan. Berat semua bahan di sini tadi kan ada bahannya berupa tepung terigu, gula, dan selai. Nah, kalau berat semuanya itu berarti sama saja tepung terigunya ditambahkan dengan gula, kemudian ditambahkan dengan selai ya. Jadi tepung terigu ditambah gula ditambah selai sini ya. Nah, tepung terigunya ini beratnya berapa? Nah, ini tepung terigu beratnya 0,125 kuintal. Kita tulis di sini 0,125 kuintal. Ditambah berat gula. Berat gula di sini adalah 45 ons ya. Ini 45 ons kita tulis. Berarti ini ditambah 45 ons. Kemudian ditambah lagi berat selai ya. Ditambah berat selainya di sini 15 pon sama dengan. Nah, di sini disuruh mengubah ke kilogram. Jadi hasil akhirnya nanti adalah satuannya kilogram ini ya. Nah, kemudian karena di sini satuannya masih berbeda ya, ada kuintal, ada ons, ada pon, satuannya masih berbeda semua, berarti harus kita ubah dulu masing-masing ya. Jadi masing-masing satuan harus kita ubah dulu menjadi kilogram. Nah, mulai dari yang depan sendiri 0,125 kuintal diubah menjadi kilogram. Nah, tadi kita lihat di sini 1 kuintal itu kan sama saja 100 kilogram ya. Berarti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya 2 kuintal ya, kalau misalnya 2 kuintal diubah menjadi kilogram. Nah, ini tadi 1 kuintal 100 kilogram. Berarti sama saja kalau 2 kuintal 2 dikali 100, atau untuk mudahnya ya, untuk mudahnya tinggal ini saja. 100 itu kan nolnya 2 ya, nolnya 2. Berarti ini juga 2-nya kita tinggal nambahin 0, 2 seperti ini.
Kemudian kalau 10 ini 30 kuintal diubah menjadi kilogram. Nah, ini juga sama ya, 30-nya kita tulis, kemudian tinggal nambahi 02 gini aja. Nah, sekarang kalau ini ada koma-komanya bagaimana? Nah, kalau ada koma-komanya, nah tadi kalau tidak ada komanya kan kita tinggal nambahi 02. Nah, kalau ada komanya kita tinggal geser komanya. Ya, 1 kuintal itu kan 100 kg. Nah, jadi nolnya kita geser kemana? Kita geser ke kanan ya, kita geser ke kanan. Gesernya berapa langkah? Nah, karena di sini 100 itu nolnya 2, jadi gesernya 2 langkah ya. Jadi komanya kita geser ke kanan 2 langkah ya. Kita hitung dari angka di belakang koma, dari angka 1. 1 2. Nah, 2 angkanya di sini. Jadi komanya pindah 1 2. Pindah di sini komanya. Nah, berarti 0,125 kuintal jika diubah menjadi kilogram menjadi ini ya. Jadi ini komanya pindah di sini. 12,5 kilogram. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 45 ons. Nah, ons diubah ke kilogram. Nah, tadi di sini 1 kilogram itu kan 10 ons. Ya, berarti kalau 10 ons itu 1 kilogram. Nah, kalau 45 ons ini berapa kilogram? Ya, berarti kalau ini tidak dikalikan tapi dibagi. Ons ke kilogram berarti dibagi. Kalau ini tadi mudah ya, 10 ons ke kilogram berarti sama saja tinggal ngilangin nolnya 1 saja. Ya, misalnya berarti kalau 200 ons diubah ke kilogram. Nah, ini tadi ons ke kilogram kan ini ya, 10 ons itu 1 kilogram, berarti tinggal ngilangin nolnya 1. Nah, kita coret nolnya 1, coret 20. Kemudian kalau misalnya 50 ons, nah jadikan kilogram, sama tinggal kita coret nolnya 1, coret. Nah, tinggal 5. Nah, kalau ini enggak ada nolnya, kalau tidak ada nolnya bagaimana? Kalau tidak ada nolnya, kita hitung ini ya, satu angka ya, satu angka ya, karena ini 10 itu kan nolnya 1. Nah, satu angka bukan ke kanan ya, tapi ke kiri. Kalau yang ini tadi kuintal ke kilogram tadi ke kanan, kalau ini ke kiri. Karena ini kan dibagi ya, ons ke kilogram itu kan dibagi. Ini naik ini. Jadi dihitung satu angka dari belakang ya. 1. Nah, di sini berarti komanya di mana? Komanya di sini. Ya, jadi di sebelah kirinya, bukan di sebelah kanannya tapi di sebelah kirinya. Berarti 45 ons itu sama saja 4,5 kilogram ya. Jadi ngitung satu angka dari belakang sendiri, kemudian di koma di depannya, gitu aja mudahnya ya. Kemudian ditambah 15 pon sama dengan berapa kilogram? Nah, ini tadi kalau 1 pon itu kan setengah kilogram ya, 1/2 itu kan setengah. Berarti kalau 15 pon berapa? Nah, berarti kan sama saja 15 dikali 1/2 ini ya, 1/2 dikali 15 kilogram, atau sama saja ini 15 dibagi 2 ya, 15 bagi 2 berapa? 15 bagi 2, nah ini 15 dibagi 2, 1 bagi 2 kan nggak bisa, ambil 2 angka 15 dibagi 2 7 ini ya, 7 kali 2 14, kurangi 15 kurangi 14 sisa 1. Nah, kemudian sudah tidak ada yang diturunkan lagi, kita tambah 0, sini koma ya, 10 dibagi 2 5, 5 kali 2 10 habis. Nah, berarti 7,5 yang ini. Nah, berarti sama dengan dari depan sendiri ya, 12,5 kilogram ditambah ini 4,5 kilogram ditambah yang ini tadi 1/2 kali 15, ini 7,5 kilogram. Kita tambahkan semua. Oke.
Nah, di sini berarti yang dijumlahkan ini bentuknya adalah desimal. Hati-hati ketika menjumlah desimal, pecahan desimal yang harus diperhatikan adalah koma harus lurus dengan koma ya. Jadi yang harus diluruskan adalah komanya. Kita tulis dari angka yang atau bilangan yang paling depan di sini ya, 12,5. Kemudian ditambah 4,5 ya, yang harus lurus komanya ini, koma harus lurus. Kemudian ditambah 7,5, koma ya harus diluruskan. Tambah 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, tulis 5 nyimpen 1. Nah, ini komanya harus lurus ini sampai hasilnya ya, koma lagi. Nah, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, kemudian 7 tambah 7 14, tulis 4 nyimpen 1. 1 tambah 1 2. Nah, sudah selesai, berarti hasilnya 24,5 kilogram. Seperti itu ya mengerjakannya. Nah, ini cara yang rapinya sudah ada di sini nih ya. Nah, ini tadi untuk orek-orekannya saja. Nah, lanjut untuk indikator 27, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda. Nah, kalau indikator 26 tadi konversi satuan berat, nah sekarang 27 konversi satuan panjang. Nah, kita ingat di sini satuan panjang itu ada apa saja. Nah, untuk mudahnya kita buat tangga seperti ini ya. Dari yang atas sendiri km itu kilometer, kemudian HM itu hektometer, kemudian dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter ya. Bedakan ini antara dam dengan dm ya. Kalau dam itu dekameter, kalau dm itu desimeter. Nah, ini satuan panjang ini kan harus anak-anak hafalkan ini urutannya. Nah, supaya untuk mempermudah menghafalkan, nah di sini caranya ini ya, dihafal dengan ini. Jadikan satu kalimat. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini atau cangkir merah, sama saja ya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Di sini kalau K, depan sendiri K itu kilometer, haus H berarti hektometer, dapat D berarti dam dekameter, minum M berarti meter, terus dengan D berarti desimeter, cangkir C sentimeter, mini M milimeter ya. Jadi ini untuk mempermudah menghafalkan. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Nah, karena ini anak-anak harus hafal ini ya. Besok kan kalau mengerjakan, kalau ujian itu kan nggak boleh ya lihat catatan. Jadi harus hafal urutannya. Nah, langsung saja ke contoh soal di sini. Nadia mempunyai pita 4,5 meter. Pita itu digunakan untuk hiasan kado 17,5 desimeter dan untuk membuat 3 buah bunga masing-masing 45 cm. Pita Nadia yang belum digunakan adalah titik-titik milimeter. Nah, ini yang ditanyakan adalah pita yang belum digunakan ya. Pita yang belum digunakan itu kan berarti sama saja sisa. Nah, bagaimana kalau menghitung sisa itu? Nah, kita perhatikan di sini. Tadi pitanya semula berapa panjangnya? Nah, di sini semula panjangnya adalah 4,5 meter. Kita tulis 4,5 meter. Nah, kemudian pita itu digunakan. Nah, kalau digunakan itu kan berarti pitanya otomatis berkurang ya. Berarti kalau digunakan ini berarti dikurangi. Nah, digunakan untuk hiasan kado. Nah, berarti berkurang berapa? Berkurang 17,5 desimeter.
meter. Nah, kita tulis 17,5 desimeter. Dan untuk membuat 3 buah bunga. Nah, sekarang pitanya selain digunakan untuk membuat hiasan kado, juga digunakan untuk membuat bunga. Ya, berarti pitanya berkurang lagi, berarti dikurangi. Nah, di sini hati-hati. Membuat 3 buah bunga masing-masing 45 cm. Nah, di sini ada kata masing-masing. Kalau ada kata masing-masing berarti 45 cm itu baru satu bunga. Padahal bunga yang akan dibuat adalah 3. Berarti 40 cm-nya harus dikalikan dulu dengan 3 ya. Jadi ini harus dikurung dulu. Kenapa harus dikurung dulu? Karena ini harus kita kalikan dulu ya. Yang digunakan untuk membuat bunga yaitu 3 kali, ini 3-nya dari ini ya, karena bunganya yang akan dibuat adalah 3 kali. Nah, masing-masing satu bunga tadi butuh berapa? Butuh 45 cm. Nah, sama dengan, nah ini disuruh mengubah ke apa? Nah, ini disuruh mengubah ke satuan milimeter. Nah, ini tadi anak-anak perhatikan, seperti yang indikator 26 tadi, ini nggak bisa langsung dikurangi. Kenapa? Karena satuannya masih berbeda. Ini meter, ini desimeter, ini sentimeter. Harus diubah dulu ke milimeter ya. Tapi ini tadi kan ada yang dikurung. Nah, berarti ini harus kita kerjakan dulu ya. Ini kita tulis lagi 4,5 meter kurangi 17,5 desimeter dikurangi, nah 3 kali 45 kita kalikan dulu. 5 kali 3 15, nyimpen 1, 4 kali 3 12 tambah 1 berarti 13, 135 cm. Nah, ini baru nanti kita ubah menjadi milimeter. Yuk, dari depan sendiri, meter ke milimeter. Nah, kita perhatikan dalam tangga, meter ke milimeter. Nah, meternya di sini, milimeternya di sini. Nah, anak-anak perhatikan di sini, ini kan berarti turun ya, dari meter, ini meter ke milimeter, turun. Turun berapa? Turun 1, 2, 3. Nah, dulu kemarin ya, kayaknya baru indikator kemarin sudah kita bahas seperti ini ya. Kalau turun tangga seperti ini, nah ini sama saja, untuk memudahkannya tinggal kita tambahi 0 ya, karena ini tadi turun 3 berarti tinggal kita tambahi 0-nya 3 dengan catatan nggak ada komanya. Nah, kalau ada komanya seperti ini bagaimana? Kalau ada komanya berarti kita ngitung 3 itu dimulai dari angka di belakang koma ini ya. Ini tadi turun 3 ya, turun 3 ini ya. Kita tulis di sini 4. Kemudian ini ya. Ini aja langsung 4,5. Nah, kita hitung dari angka di belakang koma ini 1. Ya, ini udah berkurang 1. Nah, masih ada sisa 2. Yang belakang koma kan udah nggak ada angka, masih ada sisa 2. Nah, sisa 2-nya ini baru kita tambahi 0. Di sini 2, 1, 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi komanya sudah hilang, kemudian ketambahan 0, 2. Jadi 4500 milimeter gitu, ya. Nah, sekarang misalnya kalau ini ya, misalnya 2,75 sekarang meter ke milimeter misalnya. Nah, ini tadi meter ke milimeter kan turun 3. Ada komanya, berarti kita ngitung 3 itu mulai dari angka di belakang koma ini ya. 1, 1, 2, 2. Nah, komanya hilang, tapi masih punya ini 1 ini. Nah, kita tambahin 0, 1. Nah, komanya sudah hilang. 2, 7, 50. Ini sekarang jadi titik ya. 2750, komanya hilang seperti itu, ya. Nah, kemudian ini yang meter ke milimeter sudah 4500 kurangi. Nah, sekarang 17,5 desimeter ke milimeter. Nah, di sini perhatikan desimeternya ini
milimeternya ini. Nah, berarti ini kan juga turun dari desimeter ke milimeter, ini turun. Turun berapa? Turun 1, 2. Nah, hanya turun 2. Nah, sama seperti tadi ya. Berarti kalau tidak ada komanya kita tinggal nambahi 0, 2 ya. Misalnya 3 desimeter jadikan milimeter. Nah, turun 2 tinggal kita tambahin 0,2, 3-nya ditulis, tambahin 0,2. Nah, kalau ada komanya, nah seperti yang meter tadi ya, kita hitung 2 dari angka di belakang koma sini ya. 1, 1. Nah, komanya sudah habis, sudah tidak ada angka di belakang koma lagi. Nah, satunya ini kita tulis 0 di sini, kita beri 0. Berarti jadi komanya udah hilang ya. 1750 milimeter gitu. Kemudian kurangi 135 cm diubah menjadi milimeter. Nah, sentimeternya di mana? Sentimeternya di sini, milimeternya di sini. Ini juga turun. Turunnya berapa? Turun 1. Berarti tinggal kita tambahin 0,1. Nah, di sini juga tidak ada komanya ini ya. Berarti langsung aja. Kalau nggak ada komanya langsung kita tambahin 0,1. Jadi 1350 milimeter. Nah, sekarang satuannya sudah milimeter semua, tinggal kita kurangi dari depan ini ya. 4500 dikurangi 1750 kurangi 0 kurangi 0, 0 kurangi 5 ini kan tidak bisa ya, jangan langsung 5-nya ditulis. 0 kurangi 5 ini kan tidak bisa, berarti 0-nya harus pinjem. 0-nya ini jadi 10, ini 5-nya sudah dipinjam 1, tinggal 4. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 7 tidak bisa, 4-nya pinjem, 4-nya jadi 14, ini 4-nya sudah dipinjam 1, tinggal 3. 14 kurangi 7, 7. 3 kurangi 1, 2. Nah, berarti hasilnya 2750 milimeter. Selesai ya. Oh, belum selesai, maaf, ini masih dikurangi lagi. Ini tanda-tanda nggak teliti seperti ini ya, nggak boleh ditiru ini. Ini baru hasilnya yang ini nih ya, 2750. Nah, masih dikurangi lagi, kurangi ini. 2750 dikurangi 1350 nih ya. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 5, 0. 7 kurangi 3, 4. 2 kurangi 1, 1. Nah, baru selesai nih, 1400 ini ya, 1400. Nah, udah selesai nih ya, 1400 milimeter. Jadi caranya seperti itu ya. Lanjut untuk indikator 28, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda ya, masih tentang satuan. Nah, sekarang satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada apa saja? Satuan waktu itu ada abad, ada dasawarsa, ada windu, lustrum, tahun, bulan, minggu, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik, yaitu satuan waktu. Nah, kita perhatikan di sini pengubahannya, konversinya ya. Satu abad itu sama saja 100 tahun. Ini harus hafal ya anak-anak ya. Satu abad itu 100 tahun. Satu dasawarsa, dasa itu kan 10, berarti satu dasawarsa itu 10 tahun. Kemudian satu windu itu 8 tahun. Satu lustrum itu 5 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, 1 bulan ini sebenarnya kan setiap bulan itu kan berbeda banyaknya hari ya. Ada yang 31, ada yang 30. Februari itu malah kadang 28, kadang 29. Nah, tetapi ini di sini kan tidak disebutkan bulannya bulan apa. Jadi kita rata-rata saja ya, 1 bulan itu dianggap sama, yaitu 30 hari.
Nah, kemudian 1 minggu itu ada 7 hari ya, dari Senin sampai Minggu kan 7 hari. Kemudian 1 hari itu 24 jam. Kemudian 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, berarti kalau 1 jam ini 3600 detik. Dari mana 3600-nya? 60 kali 60, 3600 detik. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal ya. Yang pertama, ini bukan soal cerita, ini yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Hasil dari 3 abad ditambah 5 lustrum sama dengan titik-titik tahun. Nah, di sini kan satuannya masih berbeda ya, abad, lustrum, disuruh mengubah menjadi tahun. Di sini hasilnya berupa tahun. Jadi kita ubah dulu menjadi tahun. 3 abad. Nah, 1 abad tadi berapa tahun? Nah, kita lihat di sini, 1 abad itu kan 100 tahun. Berarti kalau 3 abad berarti sama saja 3 dikali 100 ya. 3-nya dari ini 3. Kemudian 100-nya dari ini, 1 abad itu hasilnya 100 tahun ya. Jadi 3 kali 100. Kemudian ditambah, ini juga tambah 5 lustrum. Nah, kita lihat di sini tadi, 1 lustrum itu berapa tahun? Nah, 1 lustrum itu kan 5 tahun. Nah, berarti kalau 5 lustrum berarti ya 5 kali 5 ya. 5 yang depan ini dari ini 5 lustrum, 5 yang belakang ini dari ini 1 lustrum 5 tahun. Jadi 5 kali 5. Nah, kalau sudah kita kalikan dulu sama dengan 3 kali 100, 300 ditambah 5 kali 5, 25. Nah, kalau sudah baru kita tambahkan 300 ditambah 25 sama dengan 325 tahun. Mudah ya kalau ini ya. Nah, sekarang yang nomor 2 ini juga belum soal cerita, ini yang nomor 2. Hasil dari 2,5 windu ditambah 4,5 tahun dikurangi 11 bulan sama dengan titik-titik bulan. Nah, ini disuruh mengubah menjadi bulan. Windu, tahun diubah dulu menjadi bulan. Nah, dari yang paling depan dulu ini 2,5 windu. Nah, kita lihat di sini tadi ada tidak satu windu berapa bulan? Tidak ada ya. Di sini hanya tertulis satu windu itu 8 tahun. Hanya dari windu ke tahun. Nah, kemudian 1 tahunnya berapa bulan? Nah, 1 tahunnya 12 bulan. Nah, berarti kalau 2,5 windu, berarti kalau diubah menjadi bulan sama dengan 2,5, ini ya 2,5 kali kita ubah dulu menjadi tahun ya, 1 windu 8 tahun, berarti dikali 8. Nah, ini tadi dikali 8 itu kan satuannya baru tahun. Kemudian baru kita ubah menjadi bulan, dikali 1 tahun itu 12 bulan, berarti dikali 12 gitu ya. Jadi 2,5 kali 8 kali 12, karena ini diubah menjadi bulan. Kalau diubah menjadi tahun ya berarti hanya 2,5 kali 8 saja ya. Kemudian ditambah 4,5 tahun diubah menjadi bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau 4,5 tahun berarti 4,5 dikali 12 gitu ya. Kemudian dikurangi. Ini ya, kurangi. Ini sudah bulan satuannya, berarti tetap kurangi 11. Nah, sama dengan ini kita hitung dulu. 2,5 kali 8 ya, sama ya. Ingat-ingat untuk perkalian ada komanya nggak usah diperhatikan dulu ya. 25 kali 8, 5 kali 8 40, terus 0 nyimpen 4. 2 kali 8 16, 16 ditambah 4 berarti 20. Nah, ini baru dikalikan lagi aja ya, dikali 12 sekarang ya, kali 12, 200 kali 12. Nah, kalikan saja ini 12 kali 2, 12 kali 2, 24. Nah, kemudian ditambahi 0, 2. Nah, kalau sudah baru ini tadi
kita beri koma. Ini tadi yang dikalikan, ini enggak ada komanya, ini enggak ada komanya, ini ada komanya. Komanya berapa? 1 angka. Berarti ini juga diberi koma 1 angka. Kita hitung dari belakang sendiri. 1 koma. Jadi ini hilang ini ya. Berarti sama dengan 240 ini ya. Nah, kemudian ditambah 4,5 kali 12. Nah, kita hitung 45 kali 12. 5 kali 2 10, tulis 0, nyimpen 1. 4 kali 2 8, tambah 1 9. 5 kali 1 5, 4 kali 1 4, tambah 0, ini 14, simpen 1 5. Nah, 540, tapi kan ini belum kita beri koma ya. Hati-hati di sini tadi yang dikalikan kan ada komanya, jangan ketinggal komanya ya. Yang ini enggak ada koma, yang ini ada koma 1 angka. Berarti di sini hasilnya juga 1 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang 1 koma. Nah, koma 0 di belakang koma ini kan enggak ada artinya, jadi kita hilangkan saja. 54 gitu ya. Tapi kalau ini koma 2 ya jangan dihilangkan ya, boleh dihilangkan kalau ini adalah 0. Kemudian dikurangi. Nah, 11-nya tetap. Nah, kalau sudah baru ini kita hitung dari depan karena satuannya sudah bulan semua ini ya. 240. Nih, 240 ditambah 54. Tambah 54, hati-hati ya, yang harus lurus satuannya nggih. Tambah 4 9 2. Kemudian dikurangi, hati-hati tandanya ya, kurangi 11. 4 kurangi 1 3, 9 kurangi 1 8, 2-nya turun jadi 283. Selesai. Nah, sekarang contoh untuk nomor 3. Nah, ini sekarang soal cerita di sini. Rina belajar matematika selama 3 jam 12 menit 20 detik. Ini belajar matematika. Kemudian belajar bahasa Indonesia selama 1 jam 25 menit 32 detik ya. Yang ini tadi belajar matematika, yang ini belajar bahasa Indonesia. Yang ditanyakan adalah selisih waktu Rina belajar matematika dan bahasa Indonesia adalah titik-titik detik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah selisih. Ya, kalau selisih itu kan berarti dikurangi, yang banyak kurangi yang sedikit. Yang matematika 3 jam, yang bahasa Indonesia 1 jam, berarti otomatis lebih lama yang belajar matematika. Berarti kita tulis dulu lama belajar matematika di sini ya. Ini sudah bisa dituliskan, tapi ini tak jelaskan caranya di sini. Tak ulangi di sini ya. 3 jam. Kemudian 12 menit 20 detik. Yang bahasa Indonesia 1 jam, jam lurus jam, menit lurus menit, detik lurus detik ya. 25 menit 32 detik. Nah, selisih berarti ini dikurangi. Nah, dikurangi. Kita kurangi mulai dari yang detiknya dulu ya. Jadi kalau mengurangi itu mulai dari detiknya dulu. Nah, ini anak-anak perhatikan. 20 kok kurangi 32, kan nggak bisa, karena 20-nya lebih sedikit ya. 20 kurangi 32 nggak bisa. Jadi 20 detiknya ini pinjem dari menitnya, pinjem 1 menit ya. Jadi ini pinjem 1 menit. Nah, 1 menit itu kan kalau diubah menjadi detik, 1 menit itu kan 60 detik ya, 60 detik. Nah, berarti kalau pinjam 1 menit, berarti ini 20 detiknya ditambah 60 detik ya, 60 detik dari 1 menit ini tadi. Jadi 20 ditambah 60. Berapa? 20 tambah 60, 80. Nah, berarti ini 20-nya menjadi 80. Kemudian yang ini tadi 12 menit kan sudah dipinjam 1, berarti 12-nya berkurang 1, berarti ini tinggal 11 gitu ya. Hati-hati ya. Jadi ini 20-nya tidak ditambah 10 atau 100 tapi ditambah 60. Kenapa? Karena 1 menit itu 60 detik ya. Nah, kalau sudah baru kita kurangkan 80 kurangi 32.
mulai dari angka yang belakang. 0 kurangi 2. 0 kurangi 2 itu kan tidak bisa. Nah, nolnya pinjam dari 8. Kalau ini pengurangan biasa kalau ini ya. Nolnya jadi 10, 8-nya tinggal 7. 10 kurangi 2, 8. Kemudian 7 kurangi 3, 4. Ya, 48 detik. Nah, kemudian sekarang yang menit. Nah, 11 kurangi 25. 11 kurangi 25 ini kan juga tidak bisa. Berarti menitnya pinjam dari jam. Pinjam berapa? Pinjam 1 jam. Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, berarti di sini juga sama. Ini 11-nya ini ditambah 60. Berarti jadi berapa? 11 tambah 60 ini 71. Nah, 11-nya tinggal jadi 71. Kemudian yang 3 jam ini tadi berkurang 1, kan ini tadi dipinjam 1 jam ya, berarti 3-nya jadi 2 gitu. Oke. Nah, sekarang pengurangan 71 kurangi 25, pengurangan biasa ini ya. 1 kurangi 5 kan nggak bisa. Nah, satunya jadi 11, 7-nya tinggal 6. 11 kurangi 5, 6. 6 kurangi 2, 4. Jadi 46 menit. Nah, sekarang yang jam. 2 kurangi 1, 1. Nah, berarti selisihnya adalah 1 jam 46 menit 48 detik. Nah, ini ya sudah ditulis di sini nih ya. 1 jam 46 menit 48 detik. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini tadi perintahnya disuruh mengubah menjadi detik semuanya. Kalau tidak ada perintah suruh mengubah ke detik, berarti sudah selesai ini selisihnya. Nah, karena ini perintahnya disuruh mengubah ke detik, berarti harus kita ubah dulu menjadi detik semuanya. 1 jam diubah menjadi detik. Nah, ini tadi di sini sudah ada ya. 1 jam itu 3600 detik. Nah, kita tulis di sini 3600 ditambah 46 menit diubah menjadi detik. Nah, 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 46 menit berarti 46 kali 60 ditambah. Nah, ini sudah detik berarti tetap 48. Nah, di sini 3600-nya tetap ditambah 46 kali 60. 46 kali 60 ini 2760 ditambah 48. Nah, kenapa ini tambah-tambah? Karena ini ya 1 jam 46 menit 48 detik itu kan sama saja, artinya 1 jam ditambah 46 menit ditambah 48 detik. Jadi ini tinggal tambah gitu ya. Nah, ini satuannya sudah detik semua, tinggal kita tambahkan ya. 3600 tambah 2760 tambah 48, hasilnya 6408 detik. Selesai. Nah, ini tadi pembahasan untuk indikator 26, 27 dan 28. Ini tentang konversi satuan semua ya, konversi satuan berat, panjang, dan waktu ya. Yang jelas untuk mengerjakannya hati-hati, dipahami dulu soalnya, tidak usah terburu-buru ya. Kalau ada yang masih kurang paham silahkan langsung WA Bu Septi saja ya. Sekian dari Bu Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.